Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Pondok Pesantren Tua. Sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Pijar Horor. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita simak berikut ini. Anak suara dari sana, Bu, dari pondok, bisikan anak laki-laki itu hampir tatalan angin sore. Tangan kecilnya menuju ke arah utara, melampaui sawah yang mulai menguning. Ibunya langsung menutup mulut si bocah dengan telapak tangannya yang bergetar. Ojo disebut lagi. Astagfirullah, sudah maghrib ini. Aisyah menghentikan langkahnya di ujung pelataran musola. Jari-jarinya bergerak cepat, mencatat dalam buku kecil yang selalu tergantung di lehernya. Suara percakapan ibu dan anak tadi yang ketiga kalinya hari ini ia mendengar seseorang menyebut pondok. Pondok, Aisyah melangkah mendekat. Maaf, saya dengar. Si ibu langsung menoleh, wajahnya pucat seperti kain kapan. Mata sipitnya melebar, kemudian menyipit waspada. Gak ada pondok di sini, Mbak. Cuma sawah dan kebun. Tapi saya dengar tadi anak ibu bilang, sudah gak usah tanya lagi. Suaranya tajam memotong udara sore. Kalau mau meneliti jangan mulai dari situ. Perempuan itu menggandeng anaknya. Langkahnya tergesa menjauh dari musola. Aisyah memperhatikan punggung mereka yang semakin mengecil. Rumah Pak Rahmat berdiri di ujung desa, dikelilingi pohon kelapa dan daun-daun bergesekan seperti bisikan. Aisyah duduk di teras kayu yang mulai lapuk, menunggu kepala dusun itu selesai melaksanakan sholat maghrib. Pak Rahman, katanya begitu lelaki parubaya itu muncul. Tadi saya dengar ada orang sebut pondok. Memang benar, di sini ada pondok tua. Pak Rahman terdiam. Matanya menatap lurus ke barat, ke arah matahari yang sudah tenggelam. Burung-burung berhenti berkicau. Angin tiba-tiba tidak bertiup. Itu tempat lama, Mbak. Sudah tidak ada orang yang ke sana. Kenapa, Pak? Pak Rahman mengusap jenggot tipis di dagunya. Tidak ada yang mau kembali setelah pergi ke sana. Alis Aisyah bertaut. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya dengar pondok itu bernama Nusada. Pak Rahman menghela napas panjang. Dadanya naik turun tidak beraturan. Kami tidak menyebut nama itu lagi, Mbak. Sudah 20 tahun. Bahkan anak-anak kami tidak kami ajarkan tentang itu. Tapi kenapa? Bukannya itu pondok pesantren? Apa yang terjadi di sana? Langkah berat terdengar dari belakang. Sendal jepit berderit di atas papan kayu. Seorang lelaki tua dengan punggungnya bungkuk, mengenakan sarung lusuk dan peci hitam usang, melangkah perlahan ke arah mereka. Wajahnya berlipat-lipat seperti kulit pohon tua. Mata kirinya penuh keruh. Mereka tidak belajar agama di sana. Basuri berbicara tanpa diundang. Suaranya berat, serak seperti berasal dari kedalaman sumur. Pondok itu bukan tempat orang mendekatkan diri pada Allah, tapi tempat mereka menyerahkan diri pada sesuatu yang bukan Tuhan. Aisyah merasa bulu kuduknya meremang. Angin sore tiba-tiba berembus kencang, menggoyangkan dedaunan kelawar dari kejauhan. Maksudnya bagaimana? Basuri menurunkan tubuhnya ke kursi kayu dengan perlahan. Jari-jari yang keriput dan gemetar memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia menatap Aisyah tanpa berkedip. Mata yang masih sehat menembus langsung ke dalam jiwa. Jangan pernah ke sana. Kalau kamu ke sana. Ia terdiam sejenak, bibirnya bergetar. Bukan kamu yang akan kembali. Pak Rahman berdiri canggung, tertawa kecil yang dipaksakan. Basuri memang sering bicara begitu kalau sudah malam. Ojo diambil hati ya, Mbak. Tapi Aisyah tidak tertawa,
matanya terpaku pada wajah Pak Suri yang sekarang menunduk dalam. Tubuhnya bergetar ringan di antara gerakan bibirnya yang hampir tidak bersuara. Terdengar gumaman, "Jangan bangunkan mereka yang tidur di dalam tanah, malah menyelimuti desa dengan kegelapan yang tebal." Aisyah duduk di depan laptop di kamarnya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang serius. Catatan hariannya terbuka di samping, berisi puluhan wawancara dari berbagai desa di Jawa Timur. Setiap tempat punya cerita horornya sendiri, tapi tidak seperti ini. Desa ini ketakutan, bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ia hanya nyata, tertanam dalam cara orang-orang menghindari topik tertentu, dalam cara mereka berhenti berbicara. Begitu azan maghrib berkumandang, ia membuka peta tua dari arsip kampus. Di bagian utara desa dekat hutan kecil dan aliran sungai ada di lokasi, bertanda bangunan Pondok Nur Sada 1985. "Aku harus ke sana besok," gumamnya sambil mengecek baterai kamera. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Aisyah sudah bersiap. Kamera digital, alat perekam suara, buku catatan, dan botol air mineral. Pak Rahman menyarankan untuk mewawancarai pedagang pasar dulu, tapi Aisyah sudah memutuskan. "Saya mau jalan-jalan pagi, Pak, melihat alam sekitar." "Jangan jauh-jauh, Mbak, nanti kesasar." "Arah utara, jalan berbatu, lalu tembok tua," gumamnya pelan, menatap pada peta lusuh yang digenggam erat. Langkahnya terus maju, melewati pematang sawah yang masih diselimuti kabut. Embun menggantung di ujung rumput, berkilau seperti mutiara kecil terkena cahaya pagi. Udara terasa lembab dan wangi tanah basah mengeluarkan di setiap tarikan napas. "Seharusnya aku sudah dekat," ujarnya lagi. Matanya menyapu sekitar. Aspal mulai berubah menjadi tanah padat, lalu menyempit menjadi jalan setapak yang dibatasi pepohonan rimbun. Suara-suara desa perlahan menghilang. Tidak ada lagi kokokan ayam, tidak terdengar desir angin. Hanya langkah kakinya yang terdengar berat dan pelan di atas tanah yang basah dan daun kering yang hancur diinjak. "Kenapa jadi sunyi begini ya?" bisiknya pelan, nyaris tidak terdengar. Ia menoleh ke arah belakang, memastikan tidak ada siapapun yang mengikutinya. Perjalanan terasa semakin berat, punggungnya basah oleh keringat. Meski udara pagi cukup dingin, ketika akhirnya ia sampai di ujung jalan. Pandangannya langsung bertumpu pada gerbang besi berkarat yang setengah roboh. Tulisan di atas gapura sudah terkelupas, hanya huruf nurus yang masih bisa dibaca. "Ini dia." Aisyah mengeluarkan kamera, memotret gerbang dari berbagai sudut Pondok Nur Sada. Gerbang itu pernah terkunci, tapi sekarang rantainya terlepas dan menggantung, melambai perlahan seperti ekor ular mati tertiup angin tipis. Ia melangkah lebih dekat, menatapnya dengan seksama. "Apa yang sebenarnya ada di balik tempat ini?" tanyanya pada diri sendiri. Tangannya terulur, menyentuh besi tua itu yang dingin dan berjamur. Di balik gerbang dinding tembok, batu menjulang tinggi, penuh lumut dan noda-noda tua. Tembok itu seperti menatap balik, diam dan menyimpan rahasia yang terkubur di dalam waktu. "Aku harus masuk," katanya mantap. Meski jantungnya berdebar tidak menentu, ia melangkah melewati gerbang yang terbuka itu. "Bagaimana riset hari ini, Mbak?" Pak Rahman bertanya sambil menyajikan nasi pecel untuk makan malam. "Lancar, Pak. Saya banyak belajar tentang arsitektur desa." Aisyah tersenyum, menyembunyikan kenyataan bahwa ia sudah mengunjungi pondok itu. "Syukurlah, besok kalau mau bisa wawancara sama Mbak Sumina. Beliau tetua di sini." "Baik, Pak." Malam itu Aisyah menulis di jurnalnya,
Foto-foto pondok terbuka di laptop memperhatikan bangunan yang lebih besar dari perkiraannya. Ada 3 blok utama, sebuah musola, dan yang paling menarik, sebuah bangunan terpisah di belakang, hampir tersembunyi di balik pohon-pohon tua. Wajah Pak Surip kembali terbayang di dalam pikirannya. Kalau kamu ke sana, bukan kamu yang akan kembali. Ia tersenyum tipis. Cerita rakyat memang selalu dramatis. Tapi pondok ini bukan legenda. Ini jejak sejarah yang dikubur sengaja. Ia hanya perlu menggalinya lebih dalam. Aisyah menutup laptop dan bersiap tidur. Tapi sebelum lampu dimatikan, ia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Ketukan lembut dari arah jendela. Apa itu tadi? Bisik Aisyah. Napasnya menggantung saat tangannya perlahan menarik tirai. Cahaya bulan samar menyinari halaman. Tidak ada siapapun di luar. Namun, di ujung sawah yang gelap dan berkabut, sosok seorang wanita terlihat berdiri mematung. Tubuhnya kaku, gaun putihnya lusuh dan compang-camping menjuntai sampai tanah berlumpur. Rambut panjang menutupi wajah dan dada membuat ekspresinya tidak terbaca. Ia tidak bergerak sedikit pun. Astagfirullah. Aisyah mundur setengah langkah, tangannya bergetar, matanya berkedip sekali dan sosok itu lenyap. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Aku gak salah lihat kan? Tanyanya pelan, seolah berharap ada jawaban dari gandingan dari sela jendela yang masih terbuka. Angin malam tiba-tiba berembus masuk, dingin dan tajam menyusup hingga ke tulang. Tirai berkelebat menyentuh pipinya seperti sentuhan tangan dingin. Aisyah segera menutup jendela. Tangannya bergetar, tapi pikirannya tetap tertambat pada sosok tadi. Siapa dia dan kenapa berdiri di sana? Ada yang tinggal di sana? Aisyah berhenti. Keringatnya menetes ke tanah. Pemuda di belakangnya memegangi sabit. Ujungnya masih basah tanah. Kaping menutupi separuh wajahnya. Di mana pondok? Kau ke sana? Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Pemuda itu sudah tahu dari awal kemana Aisyah akan pergi. Gak ada yang tinggal di sana. Pemuda itu menggeser sabitnya. Bunyi logam menyeret tanah. Bangunan tua itu bisa menyimpan lebih dari manusia. Langkahnya menjauh. Daun singkong di kalangannya bergoyang mengikuti angin. Krek. Pintu kayu berderit. Suaranya seperti tulang patah. Aisyah mendorong perlahan dan udara dingin menyambar wajahnya. Bau lembab menguar seperti tanah basah yang tidak pernah kering. Gelap banget, gumam Aisyah. Pelan melangkah masuk lorong pertama. Cahaya hanya masuk dari celah genting yang runtuh di atas, menciptakan garis-garis tipis yang jatuh ke lantai berdebu. Partikel-partikel debu melayang di udara berkilau samar dalam cahaya itu. Ia menyapu pandangan ke sekeliling. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan huruf Arab. Tapi kenapa aneh? Bisiknya sambil menyipitkan mata. Ada juga simbol-simbol asing, garis bersilang, bentuk mata, dan lingkaran ganda yang membuat dahinya mengernyit. Langkahnya berhenti di depan rak kitab yang menjulang tinggi. Di ujung lorong beberapa rak tampak miring, yang lain roboh ditelan debu. Apa ini perpustakaan? Tanyanya pada diri sendiri. Tangannya terulur mengambil satu kitab bersampul kuning yang hampir hancur. Begitu disentuh, kulitnya sudah rapuh, lapuk dimakan usia. Ini tua sekali, desisnya. Membuka halaman pertama dengan sangat hati-hati. Namun, saat matanya menangkap isi halaman itu, ia segera mundur selangkah. Astagfirullah. Napasnya tertahan. Di halaman itu tertulis simbol mata melingkar tepat di tengah. Di sekelilingnya ada barisan mantra yang aneh. Hanya huruf-huruf
tanpa vokal membentuk kata yang tidak bisa dibaca. Sementara itu di bagian bawah halaman sebuah gambar manusia tampak bersujud bukan kepada Tuhan, tapi kepada sosok tinggi dengan kepala bertanduk. Apa ini? Ilmu apa ini? Suara Aisyah bergetar, masih menatap halaman yang kini terasa membakar tangannya. Ini bukan pondok pesantren. Suaranya tertelan oleh kesunyian. Ia meletakkan kitab itu dan melangkah masuk ke musola utama. Sejadah lusuh tergerak rapi seperti baru saja digunakan. Di dinding bingkai kaca pecah menampilkan tulisan, yang asal akan kembali. Ada yang aneh di sini, bisik Aisyah berlutut di depan mimbar yang berdebu. Tangannya menyapu lantai kayu itu, berhenti pada satu papan berwarna lebih gelap seperti bekas terbakar. Ia menekannya perlahan, lalu mendorong kedua dengan tangannya. Berat banget, dengusnya. Berusaha menggeser papan itu. Setelah beberapa detik, papan itu terangkat sebagian. Hembusan udara dingin langsung naik dari celah yang terbuka. Bau besi karat menusuk hidung, bercampur aroma busuk seperti daging membusuk. Ya Allah, gumamnya menutup hidung dengan lengan. Ia mengeluarkan senter kecil dari tasnya dan menyorot ke bawah. Tangga batu sempit menurun ke dalam kegelapan. Kenapa harus ada tangga di bawah musola? Tanyanya pada dirinya sendiri. Lalu ia mulai turun, satu langkah berikutnya. Ruang bawah tanah itu sempit dan dingin. Dinginnya hitam, terasa lembab dan dipenuhi coretan simbol yang sama seperti di dalam kitab kuning tadi. Langkah Aisyah terhenti. Ya Rob, napasnya tercekat. Di ujung ruang lorong terlukis sebuah lambang bintang 7 berbalik. Warnanya merah tua, kering dan retak, seperti darah yang sudah lama membeku. Di sekeliling lambang itu tampak cap-cap tangan kecil, terlalu kecil untuk tangan orang dewasa. Anak-anak, suaranya bergetar. Tulisan asing melingkar mengelilingi lambang itu, membentuk pola aneh yang membuat matanya pusing. Ketika mencoba membacanya, tiba-tiba, Amin ya Rabbal Alamin. Suaranya lembut seperti lantunan doa, tapi terdengar berbalik seperti kaset rusak yang diputar mundur. Irama mengaji tapi melawan arah. Aisyah menoleh cepat. Siapa? Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menoleh ke lantai, bayangan panjang membentang bukan miliknya. Bayangan seseorang berdiri diam tanpa pikir panjang. Aisyah menjerit kecil dan berlari ke arah tangga. Tubuhnya membentur dinding, lututnya tersandung pada anak tangga pertama. Ia merangkak lalu berlari naik, napasnya tersenggal begitu mencapai musola utama. Ia terduduk, tubuhnya gemetar. Bukan manusia yang dibawa itu, bukan manusia. Kau kemana saja? Pak Rahman duduk di beranda. Cangkir tehnya masih mengepul. Matanya menatap Aisyah yang baru saja sampai di rumah. Jalan-jalan Pak. Sampai kotor begitu. Aisyah melihat ke bajunya. Debu menempel di mana-mana. Tangannya penuh noda hitam yang tidak ia sadari. Mandi dulu, nanti makan malam. Di kamar Aisyah duduk di atas tempat tidurnya sambil memandangi layar ponselnya. Tangannya gemetar saat ia membuka galeri. 1, 2. Ini saat aku di depan mimbar, gumamnya menyusuri deretan foto. Namun ketika sampai pada foto ketiga, dahinya mengerigit. Loh, apa itu? Bisiknya mendekatkan layar. Di pondok dinding musola tampak bayangan samar seperti sosok berjubah berdiri mematung. Wajahnya tertutup kegelapan, siluetnya kabur tapi jelas bukan bagian dari dinding. Aku yakin waktu itu gak ada siapa-siapa di situ. Suaranya gemetar menatap lekat-lekat gambar tersebut
Ia memperbesar foto. Sosok itu tetap di sana. Dia menghadap ke arah mimbar. Ini gak mungkin. Aisyah menggigit bibir bawahnya. Gambar gak bisa bohong. Ia membuka foto berikutnya. Sosok itu tetap muncul di posisi berbeda. Kadang hanya terlihat setengah, kadang hanya bayangan di lantai. Aisyah menutup galeri dan memeluk lututnya. Kenapa dia ikut terekam? Padahal aku sendirian. Kenapa terlihat hidup? Bisik Aisyah dalam hati. Langkahnya tertahan di halaman. Dari dalam bangunan terdengar suara-suara. Suara santri sedang membaca, tapi bukan zikir. Suara mereka terdengar aneh. Gumaman berat, patah-patah seperti rekaman rusak yang diputar berbalik. Ia mendekat. Mulut para santri menganga lebar. Mata mereka putih seluruhnya tanpa bola mata. Irama bacaan itu semakin cepat, semakin keras. Tolong berhenti. Aisyah memejamkan mata. Tapi suara itu menusuk di telinga, memaksa masuk ke dalam kepala. Lalu jeritan keras panjang menyobek udara yang membuat lututnya lemas. Pintu musola terbuka perlahan. Dari dalamnya keluar seorang wanita. Langkahnya lambat, atau mungkin tidak berjalan, tapi melayang. Wajahnya setengah hangus, kulitnya terkelupas, memperlihatkan sebagian tulang pipi yang mengertak. Rambutnya panjang, kusut menggantung seperti tali basah. Mulutnya robek lebar hingga ke pipi, membentuk senyum yang mengerikan. Aisyah terpaku. Ia ingin mundur, tapi tubuhnya membeku. Wanita itu menatapnya. Matanya kosong hitam, tapi ada sesuatu di balik kekosongan itu. Seperti lubang yang menghisap, melihat langsung ke dalam jiwa. Kemudian suara itu terdengar parau, dalam dan pelan. Akhirnya kau kembali. Aisyah terbangun dengan napas memburuk. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang, seperti hendak meledak dari dalam dada. Ya Allah, bisiknya. Duduk tegak mencoba mengatur napas. Angin malam masuk dari celah jendela yang entah sejak kapan terbuka lebar. Tirai bergerak pelan menciptakan suara gesekan halus yang membuat bulu kuduknya meremang. Lalu ia melihatnya. Di pojok kamar sesuatu duduk diam. Sosok itu memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar pelan. Rambut panjang hitam menutupi wajah, menjuntai ke lantai. Tapi yang paling menyeramkan adalah suara napasnya berat, lambat, terdengar jelas di tengah kesunyian. Enggak, ini mimpi. Ini masih mimpi. Aisyah berbisik menahan tangis. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Tenggorokannya tercekat, tenggelam oleh rasa takut. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya hangus, kulitnya mengelupas, dan di balik serpihan luka itu, senyum rusak mereka, merobek pipi hingga mendekati telinga. Suara lili keluar dari mulutnya. Aku Nurul. Aisyah membeku, tidak mampu bernapas, tidak mampu bergerak. Lalu dalam sekejap, sosok itu lenyap, menguap seperti asap tertiup angin. Mimpi buruk. Pak Rahman meletakkan nasi di depan Aisyah. Matanya penuh kekhawatiran melihat wajah pucat Aisyah. Aisyah mengangguk. Tangannya gemetar saat mengambil sendok. Pondok itu, ia berhenti. Tidak harus berkata apa. Pondok apa? Pondok tua di ujung desa. Wajah Pak Rahman berubah. Sendok di tangannya berhenti di udara. Kau ke sana. Kenapa? Ada apa dengan pondok itu? Pak Rahman meletakkan sendok, lalu duduk di seberang Aisyah. Dulu ada pesantren di sana sekitar 20 tahun lalu. Lalu ada guru yang tidak seperti guru pada umumnya. Namanya Ustadz Hakim. Ia mengajarkan hal-hal aneh, bukan Al-Quran, bukan hadis. Aisyah berhenti makan. Hal aneh seperti apa, Pak?
mantra, simbol. Katanya untuk mendekatkan diri pada yang gaib. Banyak santri yang ikut. Mereka bilang bisa mendapat kekuatan. Terus satu malam ada kebakaran. Gedung pesantren tersebut habis terbakar. Beberapa santri tewas. Ustadz Hakim juga. Para terdiam sejenak. Tapi ada satu santri perempuan yang hilang. Nurul namanya. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Nama itu membuat darah Aisyah membeku. Setelah itu, pondok dibangun lagi, tapi tidak pernah dipakai. Orang-orang bilang tempat itu terkutuk. Aisyah melihat ke arah sawah melalui jendela di kejauhan. Sosok wanita berdiri diam menatap ke arah rumah mereka. Kali ini lebih dekat dari kemarin. Pak Rahman, ada seseorang di sawah. Para menoleh, sawah kosong. Tidak ada siapa-siapa. Gak ada apa-apa nak. Mungkin kau salah lihat. Akan tetapi Aisyah masih melihatnya. Wanita itu belum pergi, berdiri di antara padi yang menguning. Rambutnya bergoyang tanpa angin. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di jendela. Aisyah membeku. Ketukan tiba-tiba berhenti, tapi suara lain muncul. Aisyah. Suara perempuan lembut, tapi serak seperti tenggorokan yang terbakar. Aisyah, buka jendelanya. Ia menarik selimut sampai menutupi kepala, tetapi suara itu tidak berhenti. Bantu aku ingin pulang. Suara menangis, sendu membuat dada Aisyah sesak. Tolong aku, Aisyah. Tiba-tiba suara berhenti, kesunyian kembali. Aisyah menunggu lama sebelum berani membuka mata. Jendela kamar terbuka lebar, membiarkan angin malam masuk tanpa hambatan. Tirai tipis berkibar-kibar, mengayun liar seperti tangan yang melambai tanpa arah. Aisyah mendekat perlahan, langkahnya ragu, dingin menjalari telapak kakinya saat menyentuh lantai. Kenapa bisa terbuka sendiri? Bisiknya nyaris tidak terdengar. Saat sampai di dekat jendela, matanya menangkap sesuatu di ambangnya. Jejak kaki basah mengarah ke dalam kamar. Ukurannya kecil, tapi jelas ada lumpur yang menempel di sekitarnya dan bercak lain lebih gelap. Aisyah menunduk. Jemarinya gemetar dan saat menyentuh noda itu, ia lalu menariknya cepat. Darah, ucapnya. Suaranya bergetar. Pagi itu Aisyah memberitahu Pak Rahman tentang semua yang terjadi. Pondok, kitab aneh, ruangan bawah tanah, Nurul. Pak Rahman mendengarnya dengan wajah semakin pucat. Kita harus pergi dari sini. Kenapa Pak? Nurul, dia bukan korban. Ia adalah murid kesayangan Ustadz Hakim. Ia yang membantu ritual-ritual aneh itu pada malam kebakaran. Katanya Nurul yang membakar pondok. Ia membunuh santri lain yang ikut kabur. Aisyah terdiam. Tapi ia tewas dalam kebakaran itu. Arwahnya terjebak di tempat itu. Dan sekarang apa Pak? Ia mencari pengganti seseorang untuk melanjutkan apa yang tidak ia selesaikan. Pak Rahman menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Dan ia memilihmu. Di luar langit mendung, angin bertiup kencang membawa bau tanah dan sesuatu yang membusuk. Kau lihat Aisyah. Farah menurunkan cangkir kopi dan bibirnya. Uap panas masih mengepul, tapi tangannya sudah dingin. Tatapannya mengarah ke dapur, tempat istrinya berdiri menghubungi mereka. Iya, Bu Rahman tidak berbalik. Suaranya hampir seperti bisikan. Tadi pagi dia bilang mau ke pondok. Tapi suaranya kenapa? Bukan Aisyah. Pak Rahman meletakkan cangkirnya. Bunyi keramik beradu dengan piring terdengar lebih keras dari biasanya.
Di luar jendela awan hitam mulai berkumpul meski belum sore. Gadis itu benar-benar nekat. Jika sampai malam dia tidak pulang, aku akan ke rumah Pak Surip. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari luar. Bah, jam segini aku harus menemui Aisyah. Pak Surip masuk tanpa dipersilahkan. Anak itu sudah membuka gerbangnya. Bu Rahman keluar dari kamar, wajahnya pucat. Aisyah belum pulang. Sejak kapan? Tanya Pak Surip. Tadi sore, biasanya dia pulang sebelum maghrib. Pak Rahman mengambil kunci motor. Kita ke sana sekarang. Enggak. Pak Surip menggeleng. Kau enggak boleh ikut. Ini bukan lagi soal anak hilang. Tapi, Bah, ikuti perintahku. Biar aku sendiri yang ke sana. Pak Surip segera berjalan keluar dari rumah. Di ruang bawah tanah pondok, Aisyah berdiri tegak di tengah lingkaran simpul. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Matanya putih sepenuhnya. Coretan-coretan dinding mulai bercahaya merah redup. Lambang bintang 7 mengeluarkan uap tipis yang berbau busuk. Tinggal satu lagi. Suara itu bukan dari mulut Aisyah. Suara itu datang dari dinding, dari langit-langit, dari bawah tanah, berlapis-lapis. Seperti ribuan orang berbicara bersamaan. Satu jiwa untuk kebangkitan. Tubuh Aisyah tersungkur. Ia menggeliat di lantai tanah, tapi wajahnya tersenyum lebar. Pak Surip tiba saat pagi hampir naik. Ia tidak langsung masuk, hanya berdiri di halaman sambil menatap pintu yang terbuka setengah. Angin tidak bertiup, tapi daun-daun kering bergerak sendiri. Aku tahu kau di situ. Langkah kaki terdengar dari dalam, pelan tapi pasti. Aisyah muncul di ambang pintu, rambutnya terurai berantakan. Matanya lebih tajam dari biasanya, hampir menyala dalam gelap. Ia berjalan mendekat tanpa berkata apa-apa. Pak Surip menggenggam tasbih yang sudah lusuh. Nurul. Aisyah mengangkat wajah, senyum lebar tapi kosong. Aku di dalam sini. Suara bergaung seolah datang dari dalam sumur. Ia memanggil. Aku hanya datang. Nurul, kalau kau dengar ini, jangan lanjutkan. Jangan jadikan tubuh anak ini wadah. Aisyah tertawa. Suara tawa itu pecah seperti kaca yang jatuh dari ketinggian. Bukan aku yang memanggil, tapi dia yang membuka pintunya. Senyumannya lebar. Aku hanya keluar dari liang. Tiba-tiba tubuh Aisyah bergetar hebat. Air mata mengalir deras. Suaranya berubah menjadi lebih mudah, lebih takut. Aku hanya ingin bebas. Kau janji tidak bicara. Suara kedua menggelegar. Tubuh Aisyah terangkat dari tanah sebentar sebelum jatuh lagi. Pak Surip berlari maju. Telapak tangannya menyentuh dahi Aisyah yang berkeringat dingin. Ya Allah, ini bukan Nurul. Ini dia. Dia yang selama ini Said Al-Julmat. Udara membeku seketika. Bau bunga busuk memenuhi halaman. Langit yang tadi masih senja tiba-tiba hitam pekat. Seolah malam datang dalam sekejap mata. Aisyah, atau apapun yang menguasai tubuhnya, tertawa lagi. Kali ini di dalam dua suara. Satu lirih, seperti anak kecil menangis. Satu lagi berat dan kasar, seperti binatang puas. Terima kasih, Mbah. Kedua suara itu berbicara bersamaan. Karena malam ini, kita akan mengulang yang dulu. Pak Surip mundur selangkah, tasbihnya putus. Manik-manik bertebaran di tangan. Nurul masih ada di sana. Tanyanya dengan suara bergetar. Nurul. Aisyah memiringkan kepala. Oh, dia sudah lama mati, Mbah. Yang kau lihat tadi hanya bayangannya yang tersisa. Lalu,
Siapa kau? Senyum di wajah Aisyah menghilang. Matanya menjadi sepenuhnya hitam. Aku adalah yang kau sebut iblis, yang mereka sebut guru, yang Ustadz Hakim sembah sebagai cahaya. Tubuh Aisyah melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hangus di tanah. Dan sekarang, aku memiliki tubuh yang sempurna untuk kembali. Pak Surip menutup mata. Bibirnya bergerak cepat, membaca doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Terlambat, Bah. Suara itu kini hanya satu, berat, dalam, dan penuh kemenangan. Pintunya sudah terbuka, dan kali ini tidak akan ada yang bisa menutupnya lagi. Ada yang terbakar! Teriakan itu memecah kesunyian malam. Pintu-pintu rumah terbuka bersamaan. Warga berlarian keluar. Mata mereka tertuju pada cahaya merah yang memantul di langit gelap. Asap mengepul tinggi, membawa bau kayu tua dan sesuatu yang lebih amis. Pondok Nurul Sahadah dilahap api. Aisyah berdiri di depan gerbang yang runtuh, wajahnya hitam oleh celah. Baju putihnya sobek di beberapa bagian, tapi matanya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru selamat dari kebakaran. Ia tidak berlari, tidak berteriak, hanya menatap kobaran api yang melahat dinding kayu tua. Nak, Pak Rahman menghampirinya dengan napas terengah. Kau tidak apa-apa? Sudah selesai. Aisyah tidak mengalihkan pandangan dari api. Suaranya datar. Sudah waktunya semua dikembalikan ke tanah. Bagaimana bisa terbakar? Bu Rahman ikut mendekat. Wajahnya pucat oleh cahaya api. Mereka akhirnya bebas. Aisyah tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Warga yang berkumpul di dalam lingkaran, tidak ada yang berani mendekat lebih jauh. Angin malam meniup abu ke wajah mereka. Bau kayu hangus bercampur dengan sesuatu yang metalik seperti darah kering. Fajar menyingsing dengan udara yang berbeda. Desa tampak lebih terang, seolah bayangan yang selama ini menggantung telah terangkat. Warga mulai membersihkan serpihan arak dari jalan. Anak-anak kembali tertawa di halaman. Pak Surip duduk di balai desa, menatap kosong ke arah timur. Tangannya gemetar saat mengangkat gelas teh. Bah, kenapa bisa tidak senang? Tanya Pak Darmo, kepala RT. Kan sudah selesai masalahnya. Pak Surip menggeleng pelan. Ada yang tidak beres. Kebakaran itu terlalu mudah. Maksudnya, Bah, pondok itu dibangun dengan ilmu. Tidak akan terbakar semudah itu. Kecuali ia berhenti, matanya menyipit. Kecuali ada yang sengaja membakarnya dari dalam. Dari rumah Pak Rahman, Aisyah duduk menghadap cermin di kamar tamu. Rambutnya sudah tersisir rapi. Baju putih bersih yang dipinjamkan istri Pak Rahman terlihat kontras dengan kulitnya yang masih kotor jelaga. Kau merasa lebih baik? Bu Rahman mengintip dari pintu. Iya, Bibi. Aisyah tidak berbalik. Matanya fokus pada pantulan di cermin. Semuanya sudah beres. Bu Rahman menutup pintu. Aisyah kembali menatap cermin. Akhirnya, bisikan pada pantulan dirinya sendiri. Tidak ada lagi dinding, tidak ada lagi kerikil yang mengurung. Tangannya menyentuh permukaan cermin. Jarinya tidak meninggalkan jejak. Seolah kaca itu tidak nyata. Nurul hanya pintu, bukan jiwa, bukan pengganti. Suaranya berubah menjadi lebih dalam. Ia membuka jalannya untukku. Cermin mulai berembun meski udara tidak lembab. Pantulan wajah Aisyah perlahan berubah. Kulitnya mengelupas, menyika permukaan seperti arang terbakar. Matanya menjadi lubang hitam tanpa bola mata. Mulutnya melebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Aku adalah mereka.
yang mereka sembah, Syahid Al-Julmat. Tawa keluar dari mulutnya, itu gelar. Dan sekarang aku kembali dalam daging. 3 hari kemudian anak pertama hilang. Adik. Pak Selamat berlari ke rumah-rumah tetangga. Wajahnya pucat, berkeringat, bercucuran meski pagi masih sejuk. Siapa yang lihat adik? Terakhir main layangan di dekat bekas pondok, jawab Armo. Jam berapa? Sore kemarin. Sekarang cuma ketemu bajunya di semak. Mereka berlari ke lokasi. Di semak kering, baju Adi robek-robek. Tidak ada darah, tidak ada jejak perlawanan. Hanya bau besi dan tanah basah. Mungkin dimakan binatang buas, tanya salah satu warga. Basurip menggeleng. Ia mengangkat potongan baju, menciumnya. Wajahnya berubah pucat. Ini bukan ular binatang. Ini apa, Mbah? Ini ritual. Malam harinya 2 kambing Pak Kasim ditemukan mati. Perut mereka robek, mata hilang, lidah terpotong bersih. Tidak ada jejak kaki di sekitar kandang. Serigala? Tanya Pak Kasim dengan suara bergetar. Serigala tidak memotong lidah, jawab Basuri, dan tidak mengambil mata saja. Lalu suara mulai terdengar dari arah timur desa sebelah. Tengah malam lantunan zikir bergema, tapi pelapalannya berbalik. Seolah ayat-ayat suci dicapik dan dijahit kembali secara keliru. Warga mulai menutup jendela rapat-rapat setelah maghrib. Anak-anak dilarang keluar rumah saat senja. Bahkan para ayah mulai menancapkan kayu di ladang. Apapun yang dianggap bisa menangkal. Pak Rahman, Basurip mengetuk pintu. Mana Aisyah? Aku perlu bicara dengannya. Di kamar tamu, Bah. Ada apa? Sesuatu yang tidak beres terjadi sejak kebakaran itu. Parah mengantar Basurip ke kamar tamu. Ia mengetuk pintu. Aisyah, ada Basurip. Tidak ada jawaban. Pak Rahman mengetuk lagi. Aisyah. Mereka membuka pintu kamar kosong. Cermin yang kemarin masih utuh, kini pecah berkeping. Di lantainya tertulis sesuatu di dalam huruf Arab terbalik dengan arah. Ya loh, Pak Rahman mundur selangkah. Dia kapan pergi? Gak pergi, jawab Basuri dengan suara serak. Dia tidak pernah ada di sini. Malam itu Basuri segera berjalan menuju bekas pondok. Tongkatnya mengetuk-ngetuk tanah kering. Langkahnya berat tapi mantap. Ia tahu ini bukan kali terakhir. Di depan bekas gerbang, sosok wanita berdiri, berpakaian putih, rambut panjang terurai. Tapi bayangannya di tanah berbeda. Bayangan itu berbentuk tanduk, berekor, dengan mata yang jumlahnya tidaklah wajar. Kenapa kau kembali? Tanya Basuri. Basuri berhenti 3 meter darinya. Wanita itu tidak menjawab. Tanah di bawah kakinya mulai menghitam, menyebar seperti noda tinta. Aisyah, atau siapapun kau sekarang, tubuh manusia tidak akan tahan lama menampung jiwa sepertimu. Wanita itu tertawa. Suara tawanya berlapis, seperti beberapa orang tertawa bersamaan. Aku sudah di dalam, wadahnya sempurna, dagingnya kuat. Ia mengangkat wajah. Mata Aisyah kini sepenuhnya hitam. Dunia ini sudah lama menunggu kedatanganku. Kau salah, dunia ini akan menolakmu. Benarkah? Ia melangkah maju. Bayangannya merambat ke tanah, menjalar ke segala arah. Gadis ini bisa membakar pondok Surip, tapi api dunia ini tidak datang dari sana. Basurip jatuh berlutut, napasnya tersenggah. Pondok itu hanya penjara. Aisyah atau entitas yang menguasainya lebih keras lagi tertawa. Pondok itu rumahku, dan kalian baru saja membakar rumahku. Berarti kau marah.
Tidak, aku berterima kasih karena sekarang aku bebas berjalan di dunia lain. Angin malam membawa bau busuk seperti bangkai dan kegelapan. Suara tawa Aisyah bergema, bergetar mencabang, memecah kesunyian. Ini bukan akhir Surip, ini pembuka, dan darah kalian akan jadi tinta sejarah baru. Lepaskan gadis itu, dia tidak bersalah. Hardik Basuri, suaranya parau tapi tegas. Di seberangnya sosok Aisyah berdiri tenang. Matanya merah menyala menatap tajam. Tidak, aku tidak akan melepaskannya. Dia akan jadi pengikut setiaku, bahkan lebih setia daripada dirimu, Surip. Kalimat itu menghantam memori lama. Basurip terdiam. Ingatannya kembali ke 20 tahun lalu, saat ia masih muda. Saat pertama kali melangkah ke pondok yang kini disebut sarang kesesatan. Saat itu ia percaya tunduk menjadi bagian dari mereka. Kau mengkhianatiku, Surip, kata sosok itu lagi. Suaranya lebih dingin dari malam. Kau pergi dari rumahku. Kau membuat segalanya berantakan. Basurip mengepalkan tangan. Aku melakukan itu karena aku sadar kau bukan Tuhan, kau iblis. Tawa keras menggema, meledak seperti guntur yang menampar malam. Suara itu mengguncang udara, membuat nyala obor berkedip. Tanah seakan bergetar oleh kekuatan yang tidak terlihat. Basurip berdiri tegak, matanya tajam, penuh keberanian. Aku tidak akan biarkan kau merusak hidup orang lain seperti kau merusak hidupku dulu. Tubuh Aisyah menggeliat hebat di lantai musola tua. Mata putihnya melotot, mulutnya menggeram, mengeluarkan suara, bukan suara manusia. Dia milikku, tubuh ini milikku, teriaknya. Atau lebih tepatnya suara di dalam tubuh Aisyah. Suara itu berat, serak, dan bergema, seolah berasal dari dasar bumi. Basurip berdiri di hadapannya, menggenggam tasbih tua di satu tangan dan kitab lusuh di tangan lainnya. Keringat menetes dari keningnya, tapi matanya tidak goyah. Demi asmamu yang maha suci, kembalikanlah jiwa gadis ini. Pekik Basurip mengangkat kitabnya tinggi-tinggi. Aisyah atau iblis di dalam dirinya tertawa terbahak-bahak. Rambutnya terangkat oleh angin yang tidak ada. Ujung jari-jarinya mencakar lantai, meninggalkan goresan dalam di dalam kayu tua. Aku telah hidup ribuan tahun. Siapa kau? Manusia rapuh. Basurip tidak menjawab. Ia mulai melafalkan ayat-ayat yang sejak tadi ia simpan di dalam dada. Suaranya lantang, bergetar, menggetarkan udara malam. Tubuh Aisyah menjerit, terlempar ke belakang, menabrak dinding. Asap hitam tipis mulai mengepul dari tubuhnya. Berhenti! Dia sudah membuka matanya. Dia sudah melihat kami. Justru karena itu, kau harus keluar, seru Basurip melangkah maju. La haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba tubuh Aisyah melayang beberapa sentimeter dari lantai. Sorot matanya berubah antara sadar dan tidak, antara Aisyah dan entitas gelap yang menumpanginya. Kemudian suara lirih keluar dari bibir Aisyah. Tolong, Bah. Basurip tidak menyia-nyiakan momen itu. Ia meletakkan telapak tangannya di atas kepala Aisyah, lalu meneriakkan satu ayat terakhir dengan seluruh kekuatan jiwanya. Fa inna hasbunallah walimal wakil. Seketika jeritan mengguncang ruangan. Cahaya putih menyembur dari tubuh Aisyah. Asap hitam meletup dari mulut dan matanya, melesat ke langit-langit dan hilang seperti tersedot lubang, tidak kasat mata. Tubuh Aisyah jatuh. Basurip berlutut, menahan nafas. Aisyah perlahan, gadis itu membuka mata. Mata yang kini bening bersih.
Apa? Suaranya lemah, tetapi miliknya sendiri. Mbak Surip menahan air mata. Alhamdulillah, kau kembali, Nak. Di luar angin berhenti, malam terasa ringan dan di kejauhan terdengar suara azan subuh memecah gelap yang akhirnya menyerah. Sebulan kemudian warga memutuskan untuk meninggalkan desa itu. Kini, desa itu disebut Kampung Terbungkam. Peta resmi tidak lagi mencantumkan namanya, yang tersisa hanya rumah-rumah kosong dan ladang yang mulai ditumbuhi gulma. Sesekali travel yang tersesat akan melihat cahaya dari kejauhan. Tapi mereka yang cukup pintar akan segera berputar arah. Pada malam-malam tertentu, dari balik kabut tipis, masih terlihat sosok wanita berdiri di antara reruntuhan. Wajahnya tidak pernah jelas, tapi bayangannya selalu sama, tertunduk, bersayap, dan bertaring yang menculur. Dan jika seseorang cukup nekat mendekat, mereka akan mendengar suara dari cermin yang tidak pernah ada. Nurul hanya pintu yang kalian bangunkan, kini sudah keluar, dan dunia ini terlalu kecil untuk menampungku. Tawa itu bergema hingga fajar, dan ketika matahari terbit, yang tersisa hanya angin yang membawa bau bunga busuk dan kenangan tentang sebuah desa yang seharusnya tidak pernah ada. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Terima kasih untuk yang baru bergabung. Wassalam.